Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Astrid dari Hyundai. Sore. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Iya, di masa, kita udah gak ketemu berapa lama? Waduh, kayaknya udah lama juga ya. Tapi ya terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari Minggu bersedia menghadiri acara The Ford Indonesia Autovaganza di Kibik ini. Tentunya senang sekali bisa berada di sini. Congrats buat tim-tim dari Autovaganza sudah berhasil melaksanakan kegiatan yang tentunya sangat dinikmati oleh pengunjung di sini ya. Aku melihat sendiri ramai sekali hari ini, semua bisa lihat model-model terbaru, mobil-mobil yang ada dan itu semua berkat dari tim Carvaganza. Oke, Mbak Astrid, kita mulai tanya-tanya dikit nih. Sebenarnya ini kan temanya elektrifikasi. Dan belakangan juga sudah mulai viral lah gitu mobil-mobil listrik. Terutama dari Hyundai sendiri nih Mbak Astrid. Belakangan ini banyak orang yang bertanya-tanya tentang mobil listrik. Sebetulnya kelebihan ya dari konsumen itu kalau membeli mobil listrik tuh apa sih yang didapatkan benefitnya ketimbang memilih kendaraan bermesin bensin atau konvensional lainnya? Saat ini karena berkat adanya PP dari pemerintah ya, memang banyak sekali kelebihan-kelebihan yang bisa dinikmati oleh konsumen. Mulai dari kemudahan memiliki dalam artian pajaknya juga lebih murah, bebas genap ganjil. Kemungkinan tentunya ikut andil dalam mencegah emisi yang bisa mengotori Lebih ramah lingkungan. Betul, lebih ramah lingkungan. Dan sekaligus mobil listrik itu kan lebih simpel dalam artian sebenarnya untuk maintenance dia akan lebih mudah, lebih murah juga. Lebih murah dan lebih mudah gitu. Betul. Walaupun memang tentunya dengan kapasitas tenaga baterai dan motor listrik yang harus dilakukan oleh konsumen adalah mengubah habit kan. Tentunya akan ada beberapa hal yang biasanya ya udah nggak perlu ke pom bensin karena memang nggak pakai bensin. Jadi pakainya ngecas listrik di rumah. Bisa isi bensinnya di rumah tapi bukan isi bensin ngecas listrik gitu. Ngecas listrik. Kemudian juga untuk mobil listrik sendiri sensasi yang didapatkan oleh pengendara itu rada berbeda. Karena memang akselerasi juga lebih instan. Kemudian juga dengan adanya regeneratif pada fungsi rem juga membuat dia bisa mendapatkan tenaga listrik tambahan juga untuk mengecas baterainya sendiri yang kita sebut regeneratif braking. Jadi udah lebih efisien, performanya juga akselerasinya lebih bagus. Lebih bagus. Jadi memang mobil listrik cocok ini buat pria-pria yang suka berakselerasi. Amin, siap, nanti tinggal ngomong diskon. Tapi ya Hyundai ini menjadi salah satu brand otomotif di Indonesia yang cukup berani. Kenapa? Karena mungkin brand lain masih baru memasarkan varian elektrifikasi tapi masih konvensional juga ada gitu. Jadi kombinasi antara listrik dan hybrid dan elektrik. Tapi Hyundai ini menjadi brand otomotif Indonesia yang hingga saat ini tuh sudah memasarkan 3 mobil listrik sekaligus. Pertama itu ada Hyundai Ioniq, terus Kona Electric dan sekarang Ioniq 5. Nah ini sebenarnya kenapa nih Mbak Astrid kok Hyundai berani banget nih. Di saat yang lain tuh masih menunggu pasarnya, masih menunggu infrastrukturnya. Tapi Hyundai ini mencoba mendobrak dan membentuk pasarnya dan kebetulan sih kayaknya animo atau respon dari konsumen sendiri terhadap Ioniq 5 cukup tinggi karena penjualannya kemarin pesanan udah berapa Mbak? Kami sudah menerima pemesanan 2.000, di atas 2.000 dari pertama kali mulai diperkenalkan itu di April lalu. Di atas 2.000 SPK untuk mobil listrik, wow luar biasa ini. Jadi gimana tuh, apa yang mendasari Hyundai kenapa bisa berani mengambil langkah seperti ini? Oke, berarti kita coba balik sedikit ke belakang ya. Jadi waktu Hyundai Motor Company memutuskan untuk masuk kembali ke pasar Indonesia waktu itu di tahun 2020, kebetulan memang Hyundai punya visi future for mobility. Jadi memang bagi kami bukan sekedar hanya penyedia kendaraan. Kami adalah provider penyedia mobilitas. Jadi bukan hanya untuk memproduksi mobil, tapi juga bagaimana memproduksi mobil yang bisa memberikan kesinambungan untuk lingkungan sekitar juga. Nah jadi waktu pertama kali masuk kita justru udah langsung bikin gebrakan, pokoknya kita mesti bawanya langsung mobil listrik. Full elektrik ya? Full elektrik. Dan menurut kami juga bukan masalah apakah infrastruktur udah ada atau belum. Tapi kalau misalnya nggak ada produknya, nanti kita akan selalu balik sama konsep telur dan ayam yang mana yang mau dimiliki atau yang mana mau ada lebih dulu. Kita harus kerjain bareng.
Jadi kami memutuskan untuk tidak hanya dengan membawa kendaraan, kami pun memiliki komitmen untuk ikut mendukung menyediakan infrastruktur. Gitu. Jadi hingga sekarang Hyundai sudah punya lebih dari 180 titik charging. Charging station. Betul, tidak hanya ada di dealer kami yang jumlahnya sudah 100, tapi juga kami bekerja sama dengan beberapa lokasi, apakah itu restoran, mall, kemudian juga dengan beberapa titik yang kami sengaja buat di sepanjang rest area dari Jakarta hingga menuju Surabaya. Jadi hal-hal ini semua juga kami lakukan untuk mendukung. Dan saya yakin dengan semakin banyaknya infrastruktur yang ada, pemain yang mau masuk di listrik kan juga makin banyak. Kan the more the merrier. Balik lagi ke situ ya. Betul. Jadi memang dari sisi Hyundai sendiri keberadaan mobil listrik merupakan salah satu produk yang penting buat kami. Makanya abis Kona, kemudian Ioniq di bulan November 2020, April kami bawa Ioniq 5 yang juga lebih spesial karena Ioniq 5 itu dibangun dengan kondisi dia sudah menggunakan Electric Global Modular Platform. Wow. Jadi memang platform yang diciptakan khusus untuk mobil listrik. Benar-benar memang dari awal pembuatannya dirancang khusus untuk menjadi mobil full elektrik. Betul. Bukan mobil konvensional yang kemudian sistem penggeraknya dirubah menjadi elektrik seperti itu ya Mbak ya. Benar. Tapi emang menarik Mbak ngomongin masalah Ioniq 5 nih. Si Ioniq 5 ini kan mobil listrik punya jarak tempuh yang cukup jauh gitu katakanlah ya. Terus pengisian baterainya juga tidak begitu lama dengan yang metode fast charging itu. Nah, tetapi kita harus pahami juga bahwa tidak mudah ya untuk memperkenalkan atau mengedukasi konsumen Indonesia untuk beralih ke kendaraan elektrik. Tapi sejauh ini kan tadi sudah dikatakan Mbak Astrid sekitar 2.000 pesanan untuk Ioniq 5. Belum lagi berapa Ioniq dan Kona elektrik yang sudah laku itu sudah banyak banget. Apa sih kiatnya dari Hyundai, dari Mbak Astrid nih terutama nih pastinya supaya bisa memasarkan, kok bisa nih Hyundai memasarkan dan menarik konsumen untuk beralih ke kendaraan elektrik? Oke, mungkin cerita sedikit nih. Kalau kita ngelihat ya, konsumen Indonesia kan banyak yang masih konservatif, nanti takut. Benar, ada. Maka itu tidak hanya dari segi brand Hyundai, tapi kami juga butuh support dari berbagai pihak untuk ikut sama-sama mengedukasi. Apa itu kendaraan listrik, apa yang dibutuhkan untuk menggunakan kendaraan listrik, dan semua pengetahuan yang istilahnya bisa membuat orang semakin paham tentang benda yang satu ini. Kalau dilihat juga apakah berarti sekonservatif itu konsumen kita? Enggak juga loh ternyata. Jadi di 2021 itu kami sudah menjual kurang lebih hampir 680 unit mobil listrik seluruh Indonesia. Dan di Ambon tuh ada loh mobil listrik. Ada ya? Ada. Kemarin kalau nggak salah ada juga yang pesan dari Ioniq 5 dari Papua. Iya. Dan ini semua tuh menurut saya merupakan satu langkah awal. Jadi tentunya dengan adanya edukasi, semakin banyak juga brand yang ikut bermain di kategori electric full, itu pun tentunya akan membuat market semakin bergejolak dan tumbuh. Jadi setidaknya sebenarnya Hyundai juga sebenarnya secara tidak langsung mengajak stakeholder di industri otomotif untuk ikutan sama-sama terjun di kendaraan elektrifikasi. Karena semakin banyak pemainnya ya Mbak ya. Betul, apalagi bangga dong kalau sekarang istilahnya gini, kalau kita dulu ngelihat bahwa Indonesia tuh cuma jadi kaum konsumsinya aja kali, bukan pemain utamanya. Tapi saat ini justru dengan adanya kapasitas nikel kita yang banyak, kayak sekarang Hyundai bekerjasama dengan LG Energy Solution, kami membuat pabrik sel baterai di Karawang. Bukan main. Dan pabrik ini akan mulai memproduksi di tahun 2024. 2024 memproduksi sel baterai yang akan digunakan oleh mobil listrik. Jadi di sini juga bisa dilihat komitmen dari Hyundai untuk tidak hanya membawa barang untuk dijual, tapi juga membawa teknologi dan mentransfer teknologi tersebut supaya semua bisa menikmati kendaraan listrik pada umumnya. Tapi memang benar Mbak, tadi kan ada yang beli dari Papua juga, udah ada yang beli mobil listrik dari Ambon gitu. Tapi memang saya juga kemarin waktu mudik ke Jogja, itu di salah satu hotel, di salah satu parkirannya ada charging stationnya Hyundai saya kaget gitu. Wah ternyata sampai sejauh ini itu.
komitmen dari Hyundai untuk membangun infrastrukturnya juga gitu. Karena bagaimanapun juga kan pasti ada dong yang konsumennya Hyundai di sana. Betul. Gitu. Jadi memang ya karena itu sebenarnya ya kalau mau bicara jujur, ditanya charging paling sempurna ada di mana sih tempatnya? Karena semua orang kan selalu ngomongnya tapi SPKLU-nya masih sedikit misalnya. Iya. Loh, charging paling sempurna tuh ya di rumah sendiri. Di rumah sendiri benar. Sama lah, kita punya handphone. Oh, ngecas HP ya. Lagi tidur, cas handphone kan? Iya. Sama, ini cas handphone habis itu cas mobil. Tapi saya juga kalau HP nih kita lagi jalan terus nggak ada chargeran, biasanya kita suka bawa power bank tuh. Hyundai juga ada kan ya katanya? Ada dong. Bener ya. Oke, jadi aku cerita sedikit ya, satu yang spesial ya dari Ioniq 5 ini. Karena kita suka dibercandain. Jadi di Ioniq 5 ini salah satu yang spesial adalah fitur vehicle to load. Kenapa disebutnya vehicle to load? Karena sebenarnya Ioniq 5 mampu menyumbangkan daya ke peralatan listrik lainnya maksimal 3.600 watt. 3.600 watt tuh gede loh Mbak. Gede loh. Listrik Itu, rumahan aja kan paling yang standar 1.100, 2.000. Betul. Jadi sekarang pun di sini jadi ada 2 titik vehicle to load. Ada yang di dalam di second row ya, yang di kategori penumpang atau yang di luar. Jadi bahkan ketika sedang berkendara, titik vehicle to load yang ada di dalam kendaraan itu bisa digunakan. Jadi itu benar-benar membuat ibaratnya mobil itu bisa jadi kayak office mobile. Bisa buat camping ya, tenda. Gak usah pakai genset lagi. Betul, tinggal parkir terus perlu buat paling sesuatu. Lampu kan kita butuh lampu penerangan kalau lagi tenda gitu. Betul, betul. Nah tadi kan kita sempat disebut juga mengenai pabrik nih Mbak. Ini saya juga sangat salut gitu. Karena Hyundai ini membangun pabrik untuk produksi mobil listrik. Dan juga diakui juga oleh Presiden kita, Presiden Jokowi bahwa Hyundai menjadi produsen mobil elektrik pertama di Indonesia gitu. Nah cuman memang kita harus sadari bahwa harga dari produk mobil listrik ini kan masih cukup tinggi gitu. Dan kalau kita ngelihat segmen atau marketnya gitu sebenarnya banyak banget konsumen yang pengen mobil listrik tapi dengan harga yang lebih murah. Dari Hyundai sendiri apakah udah ada rencana nanti ke sana untuk memberikan supaya kendaraan elektrik ini bisa diakses lebih banyak lagi konsumen di Indonesia? Tentunya kami ingin ya bisa mewujudkan keinginan tersebut dalam artian memang saya rasa yang namanya teknologi seiring dengan berjalannya waktu akan selalu berkembang. Dan tentunya langkah untuk memiliki pabrik sel baterai bisa menjadi salah satu upaya untuk bisa bergerak menuju ke arah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya supaya setiap segmen masyarakat bisa menikmati mobil listrik. Jadi mohon diikut didoakan. Ya mana tahu nanti ada 3 tahun lagi kan kita tidak tahu. Ternyata clue-nya di situ ya Mbak ya. Bahwa produk baterai elektrik sel yang tadi itu bisa untuk menjadikan salah satu langkah menuju ke pembuatan mobil-mobil listrik ya di segmen-segmen yang di bawahnya. Tentunya ya, gitu karena kan memang tentunya nanti makin ke depannya makin banyak yang bisa dikembangkan dan menurutku itu bukan sesuatu yang mustahil. Hanya saja mungkin memang istilahnya ini harus perlahan. Mungkin kalau dulu kita lihat sejarahnya ketika dulu ya, kita kalau ngelihat mobil listrik semua selalu berasa harganya pasti di atas 1M, semua di harga 2M. Betul. Nah sekarang begitu tahun 2020 ketemu mobil listrik yang harganya nggak sampai 1M. Iya, setengah M lah ya. Menarik nih, obrolannya makin panjang ya, makin seru. Tapi saya juga masih penasaran sebenarnya dengan Ioniq 5 ini Mbak. Jadi si Ioniq 5 ini saat ini sudah dipasarkan di Indonesia dengan harga berapa dan mungkin ada promo atau ini yang bisa disampaikan. Kalau pesanku yang mau booking Ioniq 5 mohon memperluas rasa kesabarannya ya. Karena terus terang memang animo untuk bookingan Ioniq 5 ini cukup panjang ya? Cukup panjang. Berapa bulan ini? Saat ini kurang lebih sekitar tergantung ya. Tergantung tipe karena kita kan punya total sebenarnya 4 tipe. 4 tipe. Jadi ada 2 tipe baterai. Yang baterai standar sama yang long range. Standard range. Betul. Okay. Nah jadi kalau misalnya untuk baterai yang beberapa yang istilahnya varian paling tinggi pasti waktu tunggu akan lebih lama. Oke. Gitu. Jadi kurang lebih ada yang bilang memang 6 bulanan. Gitu. Nah kalau dari harga sendiri ya sebenarnya prinsipnya nggak terlalu beda jauh sama waktu kita pertama ngenalin yang Kona dan yang Ioniq pertama ya.
Jadi sekarang itu startnya dari 718. 718 juta untuk yang standard range. Yes, jadi yang prime standard range Prime itu standard. baterainya 58 kW, bisa kurang lebih waktu cruisingnya tuh dengan baterai full tuh sekitar 350-an sampai 360 ya, tergantung gaya menyetir ya. Kemudian untuk yang varian paling tinggi signature. Long range battery itu 829. Wah. Gitu, 829 Tapi juta. teman-teman kalau belum pernah lihat Hyundai Ioniq 5 itu kelihatannya di foto kecil tapi ternyata setelah dilihat langsung gede loh itu. Ada satu konsep desain unik dari Ioniq 5. Ah, Aku cerita itu sedikit ya. gimana? Jadi Bisa diceritain, Mbak? Ioniq 5 itu sendiri sebenarnya kalau dilihat tongkrongannya retro banget kan. Kenapa dia retro? Karena sebenarnya memang Ioniq 5 itu datangnya dari mobil yang pertama kali dulu diproduksi oleh Hyundai Pony. Dan itu yang tahun dulu gitu, tahun 60-an. Nah jadi sebenarnya desain dari Ioniq 5 ini adalah penggabungan di istilahnya ini melambangkan mobil yang ada dari zaman dulu, sekarang, dan bahkan di masa depan. Karena itu menggambarkan visi bagaimana Hyundai mau melihat bahwa perkembangan zaman tuh selalu maju ke depan. Tapi kita selalu punya aspek di belakang yang akan bisa selalu kita tangkap dan bisa Tidak ingin dibawa. kehilangan DNA Hyundai yang terdahulunya. Betul, jadi DNA-nya nggak hilang sebenarnya. Berarti cocok nih Mbak sama tema dan konsep acara Indonesia Autofagans. New retro, ya kan? Desainnya Banget retro, ya kan? Tapi dengan teknologi yang baru, teknologi yang lebih modern ini. Tapi di sini udah coba belum Ioniq 5? Ioniq 5 saya belum kalau saya. Waduh makin lama nyobanya di sini dari tadi orang yang nungguin nyoba katanya mobilnya gerak mulu soalnya. Pengennya dipinjemin sih Mbak, ntar keliling-kelilingnya lebih lama kalau di sini doang nanti. Iya, tapi Mbak Astrid terima kasih banyak ini atas waktunya. Sudah bersedia ngobrol-ngobrol di sini, berbagi informasi mengenai Hyundai Ioniq 5 atau mobil listrik Hyundai. Dan ngomong-ngomong harapannya apa nih Mbak Astrid terakhir mungkin harapannya ke depannya supaya industri otomotif secara keseluruhan ya, bukan cuma ngomongin mobil listrik. Karena Hyundai juga kan mau mengeluarkan produk terbaru yang bocor tuh. Ini mulai gawat. Udah mulai gawat. Kedepannya gimana harapannya supaya bisa lebih maju lagi industri otomotif Indonesia? Ya, tentunya saya merasa bahwa sebenarnya apapun mobil yang diproduksi ataupun dibawa ke Indonesia. Pada dasarnya semua karena perkembangan teknologi semua orang juga memiliki kontribusi masing-masingnya untuk menjaga lingkungan hidup. Jadi bukan berarti dengan hanya punya mobil listrik baru bisa kontribusi, tapi yang lain pun juga sebenarnya waktu pakai internal combustion engine pun juga sudah berkontribusi. Betul. Hyundai pun juga bawa barangnya juga nggak cuma yang mobil listrik. Betul. Kami juga punya mobil-mobil dengan internal combustion engine, contohnya kayak kereta, kemudian juga ada Santa Fe. Gitu kan. Kalau buat yang baru tunggu tanggal mainnya. Tapi ya harapannya tentunya industri otomotif akan semakin tumbuh. Saya juga senang sekali makin banyak brand yang mau masuk ke Indonesia dan hal ini menunjukkan bahwa perkembangan otomotif di Indonesia merupakan salah satu industri yang menjanjikan. Jadi kalau kita lihat juga bisa dibilang walaupun dengan adanya pandemi tapi bisa dibilang industri otomotif menggeliatnya juga cukup cepat untuk kembali ke posisi di mana industrinya hidup kembali. Ditunjukkan oleh animo masyarakat ketika dia membeli mobil, tidak hanya ketika ada terjadi motor show, tapi ketika juga ada di pameran festival-festival seperti saat ini di Autofaganza. Kita bersyukur banget nih pandemi sudah mulai reda, bisa dibilang walaupun belum berakhir ya, tapi kita prokes sudah mulai agak sedikit, ya PPKM udah nggak ada ya. Jadi happy banget lah ya. Jadi tentunya kami juga berharap supaya konsumen Indonesia juga semakin tahu tentang mobil listrik, bisa cobain, semakin teredukasi dan berkat bantuan dari teman-teman media maupun juga kerjasama dari para pihak stakeholder, apakah itu juga pemerintah maupun institusi-institusi terkait, maka industri otomotif akan semakin marak dan semakin maju. Iya, kita juga doain sama-sama nih mudah-mudahan antriannya semakin cepat. Aku mengamini amin. Iya. Jualannya makin laris Mbak Astrid Hyundai. Ya mudah-mudahan industri otomotif kita ke depannya semakin bisa tumbuh lagi karena bagian dari pertumbuhan dari ekonomi Indonesia juga. Itu aja dari kami gitu ya, terima kasih banyak. Mungkin
ada sesi pertanyaan atau gimana ini? Ya, mungkin Nggak di sini ada yang mau bertanya, nanti akan Oh, mendapatkan hadiah. Halo Kak, selamat sore, dengan siapa namanya? Fable, namanya Fable kayak tempat apa ya? Mau tanya ke Hyundai atau aku yang tanya ke Mbak nih? Aku tanya ke Hyundai aja. Oh, oke. Cuman mau tanya kira-kira kalau dari Hyundai sendiri gimana ya caranya biar masyarakat ini semakin tahu nih dan semakin paham dengan mobil listrik yang sekarang kan lagi diperkenalkan sama Hyundai sendiri. Jadi kira-kira cara edukasi khusus ke masyarakat seperti apa? Itu aja sih Mbak. Terima kasih Mbak Fable dan ini hadiah dari Auto Vaganza. Terima kasih, langsung saja dijawab ya. Banyak cara tentunya. Cara yang paling gampang yang saat ini memang kita lakukan adalah tentunya membuat produknya available dulu. Jadi dari produk yang sudah available, kemudian dari segi brand kami tentu akan melakukan banyak sekali edukasi. Edukasi yang dilakukan itu tentunya tidak hanya dari sekedar sales ketika mereka menerangkan produk, tapi kami juga bertemu dengan tentunya rekan-rekan media, kemudian dengan banyak kesempatan untuk berbicara, terutama terkait dengan apa yang perlu dilakukan untuk lebih mengenal mobil listrik. Jadi kata kuncinya sebenarnya memang untuk tahu, kemudian juga bisa merubah habit. Awareness dan bagaimana kita bisa mengedukasi supaya bisa mengubah habit dalam berkendara. Betul, betul. Itu dia. Gitu. Itu tadi jawabannya Mbak, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Mbak MC apa ada challenge atau gimana atau sudah? Cukup, Oh, kita hadiahnya kita bagi-bagi buat yang lain. Oke, balik kalau gitu terima kasih Mbak Astrid, terima kasih semuanya. Kembali ke MC. Thank you.